Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakilkan kelompok 2 yang mana beranggotakan saya sendiri Nindi Apriliana, Azizah, Delima, Nur Apipah, dan Nazlia Ramadanti. Di sini kelompok 2 membahas tentang desain penelitian hukum Islam normatif. Adapun rumusan masalah yang kami ambil yaitu pengertian hukum Islam normatif, karakteristik penelitian hukum Islam normatif, ruang lingkup penelitian hukum Islam normatif, dan teknik penulisan proposal hukum Islam normatif. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian hukum Islam normatif. Istilah hukum Islam normatif berasal dari 3 kata dasar yaitu hukum, Islam, dan normatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hukum diartikan sebagai berikut. Yang pertama, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat. Yang kedua, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Yang ketiga, patokan atau kaidah ketentuan mengenai peristiwa tertentu. Dan yang keempat, keputusan pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim di pengadilan. Secara sederhananya, hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Adapun kata yang kedua yaitu Islam oleh Mahmud Shaltut didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahkannya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya. Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibuat oleh Nabi Muhammad yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, lalu disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Adapun kata yang ketiga yaitu normatif, berasal dari bahasa Latin norma dan dalam bahasa Inggris norm yang berarti standard of behavior atau pedoman perilaku. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, normatif berarti berpegang teguh pada norma atau kaidah yang berlaku. Dari gabungan 3 kata tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum Islam normatif adalah seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya dengan kalimat yang lebih singkat. Hukum Islam normatif dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Pembahasan yang kedua yaitu karakteristik penelitian hukum Islam normatif. Adapun karakteristik dari penelitian hukum Islam normatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Yang kedua, penelitian hukum Islam normatif sepenuhnya menggunakan data hukum sekunder. Yang ketiga, penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat ditinggalkan, namun penyusunan konseptual mutlak diperlukan. Dan yang keempat, dalam penelitian hukum normatif tidak diperlukan hipotesis, kalaupun ada hanya hipotesis kerja saja. Dan yang kelima, konsekuensi dari penggunaan data sekunder, maka penelitian hukum Islam normatif tidak diperlukan sampling karena data sekunder memiliki bobot tersendiri yang tidak bisa digantikan dengan jenis lainnya. Dan yang pembahasan ruang lingkup penelitian hukum Islam normatif. Ruang lingkup di sini berarti objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat atau hukum perdata dan hukum publik. Sama halnya dengan hukum adat di Indonesia. Hukum Islam tidak membedakan hukum privat
dan hukum publik. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititik beratkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan. Dari hubungan tersebut ada dua ruang lingkup hukum Islam, yaitu hablum minallah, yang mana hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesamanya, yaitu disebut hablum minanas. Adapun ruang lingkup hukum Islam dalam bidang muamalahnya. Yang pertama, hukum-hukum masalah perorangan atau keluarga. Yang kedua, hukum-hukum perdata. Yang ketiga, hukum-hukum pidana. Yang keempat, hukum-hukum acara peradilan. Yang kelima, hukum-hukum perundang-undangan. Yang keenam, hukum-hukum kenegaraan. Dan yang terakhir, hukum-hukum ekonomi dan harta. Dari prinsip yang saya sebutkan tadi, itu dapat dipahami bahwa semua perbuatan yang termasuk dalam kategori muamalah boleh saja dilakukan selama tidak ada ketentuan atau nas yang melarangnya. Oleh karena itu, kaidah-kaidah dalam bidang muamalah dapat saja berubah seiring dengan perubahan zaman, asal tidak bertentangan dengan ruh Islam. Dilihat dari segi-segi bagian, ruang lingkup hukum Islam dalam bidang muamalah itu menurut Abdul Al-Wahhab Khalaf. Dan teknik penulisan proposal hukum Islam normatif. Adapun teknik penulisan proposal hukum Islam normatif berisi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang masalah, yang mana latar belakang masalah pada proposal harus bisa menjawab alasan memilih judul penelitian, dijelaskan secara mengerucut dari garis besar hingga spesifiknya. Yang kedua yaitu perumusan masalah. Rumusan masalah harus berupa pertanyaan yang berhubungan dengan dua variabel atau lebih. Yang ketiga yaitu batasan istilah. Subbab ini membahas batasan masalah baik melalui ruang lingkup tempat penelitian, informasi penelitian, dan waktu penelitian. Yang keempat yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian dibagi atas dua bagian, yakni tujuan penelitian umum dan tujuan penelitian khusus. Yang mana pertama, tujuan umum itu berisikan tujuan secara keseluruhan atau secara garis besarnya. Yang kedua, tujuan khusus yaitu berisikan tujuan secara khusus ditujukannya. Yang kelima yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian bisa dibagi menjadi manfaat yang kembali bagi penelitian dan manfaat yang kembali bagi masyarakat serta pengembang keilmuan. Yang keenam yaitu landasan teori, yang mana landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Yang ketujuh yaitu metode penelitian. Pada bagian ini dijelaskan secara terperinci komponen-komponen yang terkait dengan pelaksanaan penelitian sesuai dengan sifat penelitian keislaman yang meliputi penelitian kewahyuan, penelitian konsep dan pemikiran, serta penelitian empiris. Yang kedelapan yaitu sistematika penulisan proposal. Sistematika penulisan proposal merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Dalam prosedur format penulisan pembuatan proposal ini terdapat 3 hal utama yang menjadi unsur pembuatan karya tulis, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Untuk bagian awal format, sistematika penulisan proposal berisikan beberapa unsur yang mengandung gambaran dari isi karya tulisnya. Kemudian, untuk bagian isi merupakan penjelasan detail mengenai konten dari karya tulis, dan untuk bagian akhir merupakan data-data pelengkap dan pendukung pembuatan proposal. Adapun yang kesembilan, daftar pustaka berisikan daftar rujukan pembuatan proposal yang diperoleh dari segala aspek. Yang ke-10 yaitu lampiran. Lampiran merupakan bahan pendukung sebuah proposal yang digunakan selama proses penelitian berlangsung.
Sekian dari kelompok 2. Salah hilafnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.